Sobat Saber, kembali ke ngobrol bareng di Kampung Saber. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kerawan saudara teman Mas Jimmy Januar, Ketua KNPI Kota Blitar periode 2019-2023. Selamat malam Mas Jimmy. Ya. Ngapunten wis kersa rawuh alhamdulillah, dengan hujan yang rintik-rintik semakin menambah syahdu suasana Mas Jimmy. Jadi matur suwun sudah kersa rawuh di sini dan di sini setahu saya, ini masih setahu saya, nanti boleh ditambahin. Sebelum di KNPI ternyata Mas Jimmy juga di GMNI ya, di GMNI lah. Mungkin monggo sedikit cerita dulu sebelum di GMNI itu kiprahnya seperti apa Mas Jimmy. Monggo. Ya, terima kasih telah diundang untuk ikut di mana nih Kampung Saber. Kampung Saber ya Mas. Saya mengucapkan terima kasih sekali karena nuansanya pemuda itu sekarang kan era digitalisasi. Ya. Nah seperti ini kan model radio tapi live. Iya, sedikit cerita. Dulu sebelum saya di GMNI tahun 2008 saya masuk di GSNI, Gerakan Siswanya. Siswanya ya. Jadi kalau hierarki organisasi di tubuh GMNI itu untuk siswanya ada di GSNI, untuk mahasiswanya ada di GMNI. Lalu mereka yang pasca sekolah tapi tidak ada tempat untuk kuliah, misal, nah itu bisa di Pemuda Demokrat atau dulu Pecahan Pemuda Marhenis. Nah, saya masuk sebelumnya adalah di GSNI Blitar sekitar tahun 2006-2007 saya masuk di GSNI, kemudian 2008 saya masuk di GMNI. Terus tahun 2010 saya ketua GMNI. Hanya satu periode Kota Blitar. Ya. Nah, di GMNI apa ya? Kalau dulu saya punya maha guru yang bernama Mbak Junet Musni. Jalan Rio. Saya terus terang terdidik di sana. Mulai organisatoris, mulai pergerakan, praktis saya ikut beliau sepak terjang beliau, sejarah beliau, pengalaman beliau ini yang sangat mahal bagi saya ya, sehingga pasca saya GMNI sampai ke alumni sampai hari ini di KNPI ya praktis mindset pemikiran beliau yang saya terapkan sampai hari ini. Nah, kalau di GMNI itu kan cenderung apa ya, SDM-nya hampir sama. Maksudnya mereka yang masuk di sana adalah rata-rata mahasiswa. Terus mahasiswa di Blitar ada di STKIP, ada di Unisba, ada di Stiken mungkin. Nah itu rata-rata hampir sama. Akhirnya kalau memimpin pun menjadi sama juga orientasinya. Tapi semenjak masuk di KNPI, di mana tahun 2019 ada Musda, di mana sebelumnya Mas Hartono yang memegang, akhirnya di KNPI ini agaknya berubah karena memegang seluruh organisasi kepemudaan, mulai dari organisasi siswa, mulai organisasi mahasiswa, organisasi pemuda dan berasal dari ormas maupun afiliasi partai politik. Akhirnya ya agak berbeda ya, terus terang menjadi pengalaman tersendiri untuk memimpin di KNPI ini. Iya, jadi memang pengalaman yang dulu-dulu kan begitu ya, pengalaman dari GSNI, pengalaman di GMNI itu minimal kan sudah bisa mengantar bagaimana untuk bisa ngopeni, bisa silaturahmi, akhirnya bisa berafiliasi dengan organisasi pemuda yang lain. Iya. Kalau unsur-unsur di KNPI sendiri dari apa saja Mas Jimmy? Total ada sekitar 30 ya. 30 banyak organisasi kepemudaan yang ada di Kota Blitar. Yang ada di Kota Blitar. Aktif semua. Nah itu karena KNPI tidak punya hak untuk kita terjun langsung terhadap dapur-dapur organisasi kepemudaan. Artinya
kita hanya legal formal. Artinya dia yang terdaftar di Kesbang maupun di Kemenkumham, dan itu berada di wilayah Blitar Kota, maka kita siap menampung. Begitu. Tapi kalau aktivitas organisasinya lah itu terlepas dari itu, kita tidak bisa bahasanya mengintervensi atau mempengaruhi satu organisasi untuk kita bisa mengoreksi jauh lebih dalam, karena kita bukan lembaga, KNPI ini bukan lembaga yang punya otoritas untuk ngurusi aktif atau tidaknya organisasi, tapi hanya memberdayakan organisasi yang ada secara legal formal. Jadi misal 30 itu diantaranya organisasi keagamaan, pemuda Katolik, pemuda Kristen, terus kemudian pemuda Patria, Hindu, Buddha, sampai nanti kalau di ormasnya NU ada banyak, IPU, PBNU, Ansor, Fatayat, Muhammadiyah ada kurang lebih ada 5, ada Aisyah, ada IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, terus kemudian ada pemuda Muhammadiyah, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada HMI, di ruang pergerakan mahasiswa ada HMI, BMI, GMNI, kemudian di ruang Front Nasionalis di siswa ada GSNI, mungkin ada GMMI, terus ada lagi pemuda Demokrat, pemuda Marhenis, terus ada ormas lagi pemuda Pancasila, dan sekarang kalau pemuda Pancasila kan ada yang baru, Ikatan Mahasiswa Pemuda Sapma. Nah, lalu di afiliasi partai politik ada misal kalau di PKB punya Garda Bangsa, di P3 ada Pemuda Ka'bah, di Golkar ada apa kalau di Golkar? Ada AMPI Golkar, terus dulunya ada Kosgoro, Kosgoro 57. Terus di Partai PDI ada Banteng Muda, ada Taruna Merah Putih. Nah, ini semua berdasarkan dari karakter ormas, karakter afiliasi partai politik, karakter aktivis mahasiswa, karakter aktivis siswa. Ini kan luar biasa KNPI sebenarnya. Menjadi wadahnya setiap organisasi ini memang satu sisi menjadi jembatan komunikasi KNPI ini. Menjadi jembatan komunikasi di tengah kekakuan mungkin karena pandangan ideologi masing-masing organisasi, pandangan politik masing-masing organisasi yang berbeda. Jadi istilahnya ada potensi tersendiri yang itu mungkin KNPI sebenarnya punya potensi untuk mengelola itu, menjadi sebuah kekuatan. Nah, akhirnya begini, bagaimana sih sebenarnya peran KNPI nanti dengan potensi yang luar biasa ini di dalam proses pembangunan di daerah? Apakah ada sebuah pemikiran ke sana, Mas Ibu? Awal saya dulu di 2020 bulan Februari, kita masih barusan dilantik di bulan itu. Artinya kalau sekarang masih sekitar 10 bulan. 10 bulan. Dan 10 akhirnya bulan. Kena pandemi kan begitu ya. Jadi gerakannya ada pandemi. Yang semua orientasi awalnya saya ke hal dasar. Dulu saya berorganisasi. Jadi dulu saya berorganisasi itu dalam hal administrasi sangat lemah. Jadi mulai atribut organisasi itu masih kurang seragam, terus kemudian papan tulis yang menjadi basic dasar organisasi untuk rapat lah. Nah, akhirnya di KNPI hal-hal dasar itu harus saya perjuangkan. Karena walaupun mereka yang organisasinya besar mungkin sudah mempunyai perangkat-perangkat dasar ini tapi bagi organisasi yang lain, mungkin bagi organisasi yang yang minoritas atau organisasi yang masih lemah, saya rasa hal dasar ini juga belum terpenuhi. Gitu ya. Maka kalau hal dasar bagi setiap organisasi tidak terpenuhi, ya kira-kira kita kan bisa orientasi ke depan juga akan mempengaruhi organisasi tersebut. Wong saya juga punya pandangan bahwa setiap orang itu saya rasa harus berorganisasi. Karena di situ melatih kepemimpinan, melatih manajemen, manajerial ini yang kita butuhkan dalam memimpin apapun. Nah, di tahun pertama kami mengharapkan kalau di KNPI itu
sebenarnya lebih kepada penguatan organisasi. Penguatan organisasi Ya. di KNPI-nya, Ya. terus nanti ke OKP-nya. OKP-nya. Jadi selama KNPI kuat, terus organisasi-organisasi yang di bawah naungan KNPI ini bisa kuat, kami yakin bahwa di tahun kedua harus bermanfaat bagi masyarakat. Siap. Setiap organisasi idealismenya saya yakin bahwa idealisme pemuda itu adalah untuk masyarakat atau rakyat gitu. Nah, di tahun kedua maka bicara soal pandemi lagi, di tahun kedua ini kan bicara soal pemulihan ekonomi. Iya. Nah, kami di tahun kedua juga menginginkan bahwa peran pemuda dalam hal organisasi pemuda ini harus menjadi epicentrum atau contoh Iya. untuk role model pemulihan ekonomi. Dalam hal ini kewirausahaan. Siap. Nah, baru di tahun ketiga menuju pemuda mandiri. Saya rasa di tahun ketiga pula kita juga punya target bahwa Kota Blitar sebagai kota layak pemuda. Begitu ya. Ya. Kita lanjut, tapi ngopi dulu. Oh iya, siap. Wah, ini enak ada kopi juga ini. Kalau nanti nggak sambil ngopi, biasanya tidak lulus atau kaku, Mas. Monggo. Iya, siap. Oke, jadi ternyata sudah ada sebuah tahapan ya di dalam Mas Jimmy, saya anggap mengelola KNPI dikasih amanah oleh teman-teman pemuda di Kota Blitar untuk bagaimana KNPI bisa bergerak di tahun pertama, kedua, dan ketiga tadi akhirnya menjadi sebuah mudah-mudahan kan begitu ya, mudah-mudahan menjadi sebuah role model bahwasanya di Kota Blitar itu akan tercipta, akan terbentuk pemuda-pemuda yang mandiri. Gambaran pemuda mandiri ini menarik kalau saya. Gambaran pemuda mandiri sendiri menurut Mas Jimmy bagaimana ini? Iya, sebenarnya ini dimulai dari banyak wacana yang mengatakan bahwa kita akan terjadi ledakan bonus demografi. Iya. Nah, dan ini isu yang sebenarnya bagi kita menjadi tantangan tersendiri. Artinya bagi kelompok pemuda, apabila hari ini tidak menyiapkan diri, maka usia produktif yang meningkat. Target utamanya adalah persaingan yang ketat. Iya. Nah, dari persaingan yang ketat ini kita mulai. Kalau di tahun ini ya Mas, kita sudah memulai yang pertama adalah pembentukan koperasi pemuda. Nah, kami yakin kenapa? Karena di koperasi pemuda ini adalah tahapan awal bagi kita untuk berbicara masalah melatih ekonomi dalam ruang kebersamaan. Iya. Karena target ke depan kalau kita bicara tahun 30 adalah menuju negara maju, maka yang kita persiapkan adalah pemudanya. Tidak mungkin pemuda hari ini dilepaskan dalam ruang orientasi masing-masing. Tidak ada pemerintah tidak melakukan social treatment pada pemuda atau affirmative action yang dapat meningkatkan ruang ekonomi mereka. Tidak mungkin pemerintah hanya membiarkan masyarakat kesulitan mencari ekonominya, mencari penghasilan atas persepsi dia, sedangkan perkembangan zaman sudah begitu mutakhirnya. Maka pemerintah harus segera menjadi corong yang jelas bahwa keberpihakan harus jelas. Nah, ini ditopang dari mungkin pembentukan perkumpulan ruang ekonomi. Makanya kemarin kalau saya melihat bahwa harus ada regenerasi di koperasi, harus ada regenerasi di ruang pertanian. Karena ke depan ya memang itu yang kita butuhkan. Jadi fresh pemikiran yang sangat diperlukan dengan inovasi yang cepat gitu ya. Makanya ada bantuan alat mungkin untuk mereka petani, untuk mereka peternak, tapi alatnya tidak bisa digunakan. Nah, ini kan tidak ada regenerasi yang jelas, tidak ada pembentukan pasca mereka yang hari ini bergelut di dunia ekonomi yang hari ini. Nah, sedangkan pemuda kita dijejali bahwa akan ada usaha yang akan hilang di tahun 30. Nah, sedangkan fakultas-fakultas kejuruan-kejuruan sudah mengarah ke sana, tapi di sana disekat kita akan kesulitan di ruang itu karena di ruang itu akan terhapus dengan digitalisasi.
Jadi mestinya dengan kondisi seperti itu dan dari teman-teman KNPI sendiri nanti kalau sudah menyiapkan seperti itu akhirnya kan begini, sejauh mana nanti sinergi kan gitu ya akhirnya. Kan KNPI ya nggak mungkin lah untuk bisa berjalan sendiri, kan butuh sinergi kan. Betul. Gambaran dari Mas Jimmy ini sinerginya dengan pemerintah seperti apa kira-kira, terus dengan teman-teman pemuda yang lain itu kira-kira gimana Mas Jimmy gambarannya? Iya, dengan pemerintah awal saya dulu, jadi akhirnya saya mempelajari undang-undang. Gitu ya. Undang-undang nomor 40 tahun 2009 yaitu tentang undang-undang kepemudaan. Nah, di situ mengamanatkan bahwa mereka yang pemuda dikatakan sebagai usia 16 sampai 30 tahun. Terus pemerintah wajib di dalam undang-undang itu pemerintah wajib memberikan pemberdayaan, pelatihan, pemuda kepeloporan, terus kepemimpinan pemuda. Nah, sangat luar biasa di undang-undang itu. Tapi ya kalau prakteknya kita belum tahu ya secara tapi bagaimana komunikasi kita dengan pemerintah sebenarnya dengan menjalankan undang-undang ini aja sudah cukup sebenarnya. Iya. Hanya tinggal undang-undang ini mungkin diturunkan dalam ruang perda, mungkin terus kemudian pemuda dikasih peran misal memimpin dalam sektor dalam banyak sektor, misal tidak hanya sektor ekonomi tapi di sektor keprofesionalan. Nah, dari undang-undang ini saya rasa pemerintah sangat bisa untuk bisa mengintervensi dalam hal ini untuk melakukan tindakan yang memang benar-benar dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas pemuda. Siap. Jadi kan gambarannya kalau kita lihat gambaran Pak Jokowi sendiri kan melibatkan pemuda kan luar biasa. Ya. Di menterinya juga sekarang terhitung kalau menurut saya sih banyak yang muda kan gitu. Mestinya semangat seperti itu kalau sekiranya bisa menyalur ke bawah kan gitu ya. Bisa menyalur ke bawah akan menjadi menarik ketika bicara pemuda dengan politik ini, Mas. Nah, kan akan menjadi menarik begitu. Bagaimana pemuda berpolitik dan bagaimana politik ini sedikit banyak sudah bisa menyentuh di kalangan pemuda. Karena sekarang contohnya begini. Kebetulan kita barusan ada Pelwali nih, ya kan? Pelwali, terus pemilih-pemilih pemula itu juga ternyata banyak dan mereka pun ternyata masih bingung. Aku harus milih siapa? Itu kan mungkin faktornya adalah pendidikan berpolitik mereka mungkin yang masih kurang atau bagaimana. Apakah KNPI juga memungkinkan untuk sedikit banyak berperan dalam mendidik berpolitik, bukan artinya KNPI berpolitik bukan tapi mendidik bagaimana pemuda itu juga paham tentang politik ini Mas. Iya betul. Waktu kemarin kita soal pilkada lebih berperan pada basis sosialisasi. Siap. Jadi kami kerjasama dengan Kesbangpol 5, Kesbangpol Kota Blitar dalam hal sosialisasi terhadap 5 segmen kalau nggak salah. Di mana segmen ini totalnya adalah 2000 peserta. 2000 peserta. Ada segmen pelajar, segmen pemuda, ada segmen milenial, segmen pengusaha, dan segmen perempuan. Nah, kita ambil ini semua dan kita olah secara daring, ada yang daring, ada yang tatap muka, ada yang semi offline juga. Nah, itu yang kita lakukan di KNPI. Lalu apakah di ruang KNPI dalam ruang pendidikan politik itu menjadi keharusan? Saya rasa gini, banyak di pemuda kita itu yang agak apatis gitu ya terhadap politik, karena menganggap bahwa ruang yang ruang politik itu ya ruang membangun persepsi permusuhan mungkin bagi mereka, membangun ruang gap, membangun ruang perdebatan. Kayaknya pemuda sekarang agak kurang tersentuh kalau di ruang itu, karena ruang yang menurut mereka tidak praktis, tidak instan gitu. Karena kan mereka banyak nih hari ini yang mungkin orientasinya instan, ada yang mungkin orientasinya di pandangan politik mungkin juga ada. Cuma saya rasa harusnya memang pendidikan politik harus menyasar pada sekolah-sekolah.
kita mengambil tema di awal itu tanggal 27 kalau nggak salah 27 Oktober 2020 kami mengambil peran mengambil tema yaitu politik menyapa pelajar. Di situ kami juga menghadirkan beberapa narasumber, salah satunya juga dari KPU, yang mana harapannya peserta atau pelajar ini dapat mengetahui bagaimana basic dan pentingnya politik dalam ruang ini. Nah, kami menghadirkan 500 pelajar, Mas, gitu ya. Blitar. Dan alhamdulillah sukses secara daring. Jadi setiap sekolahan nanti kita padu dalam satu ruang, yaitu di ruang Infocom. Semua daring di setiap sekolahnya masing-masing. Nah, ada 500 peserta. 500 peserta dari beberapa sekolah yang ada di Kota Blitar ya. Jadi dari situ kan sudah kelihatan, dalam arti kelihatan begini, KNPI sudah mencoba untuk hadir dan masyarakat sedikit banyak akhirnya mengerti KNPI itu apa, kiprahnya seperti apa. Karena ngapunten tadi sempat sore atau beberapa waktu yang lalu saya sempat bukan membandingkan ya, sedikit survei mini lah. Ketika saya tanya tentang tahu GMNI tahu HMI tahu, Pemuda Pancasila tahu, begitu KNPI tahu nggak tahu. Nah itu kan sebuah hal yang ironis juga, bahwasanya ternyata KNPI yang merupakan wadah dari seluruh organisasi kepemudaan, mereka nggak begitu akrab begitu ya. Padahal kan kalau memang itu dijadikan sebuah jenjang dalam berkarir itu, katakanlah kalau sudah pernah pegang HMI, sudah pernah pegang GMNI, syukur-syukurlah cita-citanya bisa pegang KNPI kan begitu ya, karena lebih besar. Jadi ini menjadi PR tersendiri mungkin Mas Jimmy ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita jenengan kerso rawuh ini tadi sedikit banyak nanti bisa membuka teman-teman pemuda pemahaman dan juga pengetahuan teman-teman pemuda bahwasanya KNPI Kota Blitar ada kok, dan KNPI Kota Blitar siap untuk bisa berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman pemuda di Kota Blitar. Mestinya kan seperti itu Mas Jimmy. Betul. Nah, lagi begini, kita juga ada poin bahwa di dalam sebuah organisasi itu ada struktur ya. Kalau setahu saya kayak Karang Taruna itu kan level terbawah adalah di kelurahan. Kan begitu. Nah, sedangkan kalau KNPI sendiri apakah juga sampai di kelurahan atau cukup di kecamatan atau memang hanya sampai di tingkat kota atau kabupaten Mas ini?